Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Berjumpa lagi dengan saya, Dimas Bayu Endra Wijoyo. Saat ini saya mencoba untuk mempresentasikan tentang current issues di transportasi. Mungkin kita sudah, mungkin adalah masalah utama di transportasi, yaitu adalah kemacetan. Kalau Anda lihat dari fotonya, ini mungkin adalah foto di developing countries, entah di India atau di Indonesia, tetapi ternyata kemacetan ini bukan hanya milik dari negara-negara di negara-negara di dunia berkembang, tapi juga negara-negara di dunia maju. Kalau boleh saya cerita, saya pernah tinggal di Swedia dan mereka juga memiliki permasalahan sama, yaitu kemacetan. Even di Stockholm, di tempat saya tinggal, itu mereka mempunyai road pricing, dan road pricing itu pada tahun 2016 atau 2015 akhir itu dicoba untuk di-extend ke kota yang lain, yaitu Gothenburg. Ini bukan hanya milik negara-negara berkembang atau negara-negara di Asia, di Amerika atau di Amerika Latin, tapi juga milik negara-negara di Eropa atau Amerika yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik daripada negara-negara Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan. Kalau kita lihat tabel gambar berikut ini, terlihat bahwa ternyata kendaraan kecil atau light duty vehicles sudah dapat mencapai sekitar hampir di atas 10.000 km. Jadi jangkauan dari kendaraan pribadi itu melampaui jangkauan dari transportasi publik. Dan jangkauan dari kendaraan pribadi itu hampir mencapai jangkauan high speed rail atau kereta api cepat. Jadi ternyata orang untuk mencapai jarak yang lebih jauh, orang lebih suka untuk menggunakan kendaraan pribadi. Ini fakta yang lain, yaitu perubahan iklim. Terlihat bahwa transportasi itu menyumbang konsumsi energi yang terbesar kedua setelah power installations. Tapi kalau kita bagi negara-negara di dunia menjadi negara-negara G20 dan negara-negara non-G20, negara non-G20 itu contohnya adalah negara di Asia, Afrika, dan juga Amerika Selatan. Terlihat bahwa transportasi, baik itu road transport dan other sector of transport, itu menyumbang konsumsi energi yang terbesar pertama. Ini apabila kita breakdown datanya untuk negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan India, terlihat transportasi, gabungan dari road transport dan juga other sector of transportation, itu menyumbang energi konsumsi yang terbesar kedua. Apabila kita lihat diversifikasi energinya, baik di negara G20 atau non-G20, terlihat bahwa atau di negara-negara besar, Amerika, China, Eropa, European Union, dan juga India, ternyata diversifikasi energi dari sektor transportasi ternyata juga sangat rendah. Jadi kita masih terlalu tergantung oleh fossil fuel, terutama minyak. Ini tren dari CO2 produksi di Swedia. Terlihat meskipun manufaktur itu menyumbang konsumsi energi yang pertama, tapi ternyata konsumsi CO2-nya itu ada untuk negara Swedia itu yang nomor 2 atau nomor 3 mungkin. Setelah nomor satunya adalah transportasi. Transportasi meskipun dia mengkonsumsi energi terbesar kedua, tetapi dalam hal CO2 production dia
transportasi menyumbang CO2 production yang terbesar pertama. Dan kita lihat trennya untuk yang biru itu namanya energi sektor dan yang merah itu adalah manufaktur. Ada tren penurunan CO2 production di sektor energi dan juga di manufaktur. Apabila kita lihat yang warna jingga, ya, warna jingga, itu disebut bostender. Bostender itu residensial. Jadi ternyata CO2 production atau produksi CO2 untuk sektor perumahan itu jauh-jauh menurun. Sedangkan untuk sektor transportasi trennya malah meningkat. Ini data di Eropa terlihat hampir mirip dengan data di Swedia. Terlihat transportasi adalah sektor dengan konsumsi dengan produksi CO2 yang terbesar sepanjang tahun dari 1990 sampai dengan 2012. Sektor yang kedua adalah manufaktur. Apabila kita lihat ternyata ada tren penurunan dari produksi CO2 karena penggunaan public transport yang cukup masif antara 2016 atau 2006 atau 2007 hingga 2014. Tetapi ada tren peningkatan dari 2012 hingga 2014 dan seterusnya. Ini data dari European Environment Agency tahun 2015. Berikut tren, ini data dari March 2013, datanya diambil di UK, di Inggris. Ternyata ada tren peningkatan travel distance selama 50 tahun, dari tahun 70 hingga tahun 2010 atau 2012. Ada tren peningkatan travel distance, meskipun ada tren penurunan di antara 2006 sampai 2010 ada tren sedikit penurunan, tetapi in average semenjak tahun 1970 ada peningkatan yang sangat signifikan terhadap travel distance. Mungkin ini karena pengaruh perkembangan moda transportasi, terutama moda transportasi jalan atau kendaraan pribadi. Dan apabila terlihat travel distance-nya meningkat, meskipun travel distance meningkat, tetapi travel time rata-ratanya itu stabil selama 50 tahun dan number of trip rata-ratanya stabil selama 50 tahun. Ini berarti bahwa dengan perkembangan teknologi transportasi, orang bisa menjangkau jarak yang lebih jauh dengan travel time yang sama dan juga dengan number trips yang sama, cenderung sama dari tahun ke tahun atau dalam 50 tahun terakhir. Apabila kita korelasikan dengan gambar ini, terutama gambar yang di bawah ini, sebelah kiri bawah, terlihat bahwa kecenderungan penambahan travel distance atau jarak tempuh bertransportasi itu mungkin dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan infrastruktur di moda jalan, terutama di Eropa, dan juga kemampuan teknologi moda jalan yang semakin baik, atau kemampuan pembangunan teknologi kendaraan pribadi atau mobil pribadi yang jauh-jauh lebih baik. Ini adalah tren pertumbuhan ekonomi. Kira-kira kenapa ya? Kenapa kok ada tren pertumbuhan jangkauan? Tren peningkatan travel distance, orang yang para travelers atau para pengguna transportasi. Mungkin karena ada tren peningkatan GDP selama data yang kami dapat kumpulkan dari tahun 60 hingga tahun 2014 atau sekitar 50 sampai 60 tahun. Terlihat bahwa ada tren pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia. Hanya sedikit negara, kita lihat ini, kalau kita lihat
kelompok negara yang di bawah garis diagonal ini adalah negara-negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi jauh lebih buruk di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 60. Tapi sebagian besar negara, apakah itu negara di Afrika, Asia, Amerika Selatan, atau negara-negara maju di Eropa mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan apabila dibandingkan GDP tahun 2014 dan tahun 60. Itu artinya kita semakin kaya. Orang-orang di dunia ini semakin mempunyai kapasitas finansial yang cukup baik, sehingga bisa diterjemahkan dengan meningkatnya travel distance dari selama 50 tahun terakhir. Ini yang lain, mengapa kok kecenderungan bahwa travel distance itu meningkat, dan juga tren energi konsumsi atau tren pertumbuhan CO2 production itu juga meningkat. Ini mungkin karena adanya kegiatan-kegiatan yang didefinisikan sebagai kegiatan mempunyai rating enjoyable atau enjoyable rating atau apa namanya, rating happiness atau rating mempunyai rating well-being atau ya lebih mudahnya rating happiness begini. Ada beberapa kegiatan yang sangat disukai oleh individual, terutama terlihat di data yang disampaikan oleh Kahneman tahun 2004, socializing, relaxing, pray, worship, eating, exercising, watching TV dan sebagainya. Ternyata kita lihat commuting atau travel itu adalah kegiatan yang termasuk kegiatan yang tidak disukai atau level disukainya kegiatan itu termasuk level yang lebih rendah, sangat rendah. Working dan juga commuting, bekerja dan juga bertransportasi. Tapi kalau kita lihat kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat fleksibel atau kegiatan-kegiatan yang bersifat socializing, nah ketemu teman, ketemu keluarga, relaxing, kita berlibur, berdoa atau beribadah, makan di luar atau exercising atau sport, melakukan aktivitas sport, itu melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih disukai dan cenderung untuk dituju. Mungkin itu adalah salah satu. Ini ada data yang lain. Ternyata kegiatan-kegiatan seperti kegiatan-kegiatan seperti bekerja dan bersekolah itu hanya mendominasi sekitar 18% dari tujuan bepergian. Ternyata hampir sebagian besar tujuan bepergian itu adalah untuk kegiatan-kegiatan yang disebut discretionary activities atau outcome discretionary, kegiatan-kegiatan yang fleksibel atau kegiatan-kegiatan tidak non-work atau tidak bekerja dan dilakukan di luar rumah. Jadi seperti contoh di Swiss, Jerman, Inggris dan juga Amerika, kegiatan-kegiatan discretionary activity-nya atau kegiatan-kegiatan non bekerja ini bisa menyumbang sekitar 54% sampai 70% dari purpose of trips atau tujuan dari bergerak. Apabila dari share of kilometer travelnya kita juga terlihat bahwa leisure kegiatan-kegiatan discretionary itu bisa menyumbang hingga sampai 70%, 54 sampai 70%, sehingga dan kegiatan-kegiatan bekerja hanya menyumbang sekitar 29 hingga 35%. Jadi ada suatu korelasi bahwa peningkatan travel distance dari individual itu disebabkan oleh upaya manusia untuk melakukan atau untuk performing atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-work atau discretionary activities, yang merupakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai level
level kegiatan-kegiatan jauh lebih disukai dibandingkan dengan kerjaan pekerja atau kerjaan bergerak atau bertransportasi itu sendiri. Ini salah satu fakta yang lain bahwa ternyata kecenderungan orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu melakukan kegiatan-kegiatan luar rumah yang lebih disukai seperti socializing dan sebagainya, itu disebabkan karena adanya tingkat life satisfaction yang tidak berubah atau tidak improve ya, bahasa Indonesia tidak improve. Jadi kita lihat data sekitar hampir 30 tahun atau lebih dari 30 tahun terlihat bahwa peningkatan GDP di Inggris itu tidak disertai dengan peningkatan life satisfaction. Ini kalau kita lihat datanya ada kemungkinan bahwa tidak ada korelasi antara peningkatan GDP dengan peningkatan life satisfaction. Oleh sebab itu banyak researcher atau peneliti di dunia dia menggunakan indikator yang baru, yaitu indikator well-being atau life satisfaction sebagai alternatif pengukuran atas impact atas pelayanan atau perkembangan suatu impact dari suatu service atau suatu pelayanan baru atau suatu pembangunan baru yang dilakukan. Well-being atau life satisfaction index ini adalah suatu alternatif indikator selain macroeconomic variable yang telah digunakan selama ini. Ini juga ada tren perkembangan bahwa banyak sekali tren urbanisasi, yaitu setelah tahun 90 terlihat bahwa sebagian besar populasi itu masih berada di wilayah perdesaan, tetapi kemudian populasi yang berada di perkotaan tahun 2015 meningkat hampir 2 kali lipat, dan kemudian tahun 2030 lebih meningkat lagi, sekitar 5 miliar penduduk itu berada di perkotaan. Kalau kita lihat tahun 90 hanya 2 miliar dan lainnya berada di wilayah perdesaan, kemudian sekitar 4 miliar di tahun 2014 dan 2030 akan sekitar 5 miliar. Akan ada pertumbuhan kota yang tadinya hanya terdapat 10 megacities di tahun 90 dan berkembang menjadi 28 megacities di tahun 2014 dan 41 megacities di tahun 2030. Artinya orang akan banyak berurbanisasi ke megacities tersebut sehingga populasinya meningkat, sehingga luas wilayah perkotaan itu akan semakin berkembang. Bila kita lihat ada 2 model pengembangan perkotaan, satu kita contoh yaitu adalah yang menyebar dan juga yang compact. Kita lihat dua tipe megacities yang ada di Amerika, yang satu ada di Eropa, yang di Amerika itu di Atlanta dan yang di Eropa di Barcelona. Kita lihat pengembangan di Atlanta atau di Amerika cenderung untuk menyebar, sedangkan perkembangan di Barcelona telah cenderung untuk compact atau padat, terkonsentrasi di sekitar tengah kota. Ternyata 2 tipe pengembangan wilayah ini atau pengembangan wilayah perkotaan ini mengakibatkan produksi transport carbon emission yang jauh berbeda. Untuk populasi yang hampir sama, yaitu Atlanta sekitar 2,5 juta dan Barcelona sekitar 2,8 juta, ternyata karbon emisinya itu jauh lebih tinggi di Atlanta, sekitar 7,5. Sedangkan indeks karbon emisi di Barcelona sekitar 0,7.
Ini sebabnya kenapa kok terlihat karbon emisi di Atlanta jauh lebih besar. Kalau kita lihat kota yang perkembangannya menyebar atau sprawling, terlihat jarak antara satu aktiviti lokasi ke aktiviti lokasi terlihat sangat jauh sehingga membutuhkan kendaraan pribadi untuk mencapainya. Dan ketergantungan orang dari beberapa research di travel behavior, ketergantungan orang terhadap kendaraan pribadi di sprawling city juga jauh lebih tinggi daripada di compact city. Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan, di Barcelona contohnya, karena pengembangannya compact, maka jarak aktivitas antar activity location itu kan jauh lebih rendah jaraknya. Itu berarti untuk mencapai active location kita tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi karena kita bisa tempuh dengan jalan kaki atau non-motor transport yang lain. Ada beberapa riset di well-being study, ternyata orang yang melakukan non-motor transport lebih atau berjalan kaki atau menggunakan sepeda ke lokasi tujuan cenderung akan jauh lebih happy. Itu fakta yang penting. Ini satu contoh fakta road accidents. Jadi perkembangan transportasi itu ternyata dan perkembangan teknologi transportasi yang akhirnya membuat teknologi transportasi berjalan sangat baik, mempunyai kecepatan yang cukup baik, dan bisa menjangkau jarak yang jauh lebih jauh daripada angkutan umum, dan bahkan jangkauannya bisa mencapai hampir jangkauan yang dapat ditempuh atau dapat dicapai oleh kereta api cepat. Tapi ternyata dependensi atau ketergantungan terhadap angkutan kendaraan pribadi atau mobil itu membuat fakta yang lain, yaitu adalah meningkatnya resiko terhadap kecelakaan atau road accident. Kita lihat ini adalah negara-negara yang mempunyai high road accident rates yang paling tinggi. Kita lihat ada beberapa negara yang mempunyai GDP yang cukup tinggi seperti Malaysia dan juga Thailand, South Africa juga, dan ternyata negara-negara yang dan kecenderungannya di negara-negara tersebut seperti di Thailand, di Malaysia dan juga di South Africa, mereka mempunyai sistem transportasi jalan yang cukup baik. Jadi travel time rata-ratanya jauh lebih tinggi. Tapi travel time rata-rata yang lebih tinggi itu mengakibatkan risiko kecelakaan yang mengakibatkan kematian itu jauh lebih tinggi. Seperti kita lihat di contoh seperti ini. Kita lihat juga pada beberapa negara yang cukup maju seperti di Saudi Arabia, itu dia juga membuat, tapi juga ada negara-negara yang secara GDP per kapita juga tidak terlalu tinggi seperti Dominican Republic, Nigeria, Guinea Bissau dan sebagainya, Chad, Uganda. Jadi memang tidak hanya karena sistem yang baik, tapi juga mungkin dipengaruhi oleh driving behavior yang tidak baik dari para pengguna mobil kendaraan pribadi. Berikut adalah tren dari riset terakhir di bidang travel behavior. Ternyata Zahavi, salah satu peneliti di World Bank, dia melakukan studi di beberapa negara dari awal tahun 70-an hingga tahun 90-an. Ternyata dia menemukan bahwa travel time budget setiap individu ini ternyata hampir mirip dari beberapa negara, yaitu sekitar 1 jam. Jadi ya hampir semua orang itu mempunyai travel time budget 1 juta. Ini mungkin salah satu sebab kenapa kalau kita bangun jalan baru dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin sekitar 6 bulanan jalan tersebut macet kembali, atau secara sistem kembali macet. Jadi mungkin karena pembangunan jalan baru tentu akan mengakibatkan travel time system
sistem transportasinya membaik. Jadi total travel time-nya secara sistem itu membaik, berkurang. Jadi ada yang orang yang tadinya ke kantor untuk satu trip itu membutuhkan sekitar 1 jam, tapi kemudian karena ada pembangunan jalan baru, tripnya berkurang hingga hanya 40 menit. Tapi karena setiap orang mempunyai travel time budget sehingga hingga 1 jam atau 1 jam lebih sedikit, maka pengurangan travel time untuk satu trip itu mengakibatkan orang mempunyai sisa dari budget dia. Jadi kalau dia tadinya 1 jam untuk bertransportasi, kemudian dia karena sistemnya membaik, karena pembangunan jalan baru, kemudian dia cuma butuh 40 menit, dia masih sisa 20 menit, dan 20 menit sisa itu dilakukan untuk melakukan trip yang baru. Itu yang disebut, mungkin itu ya salah satu alasan adanya surprise demand, ataunya tumbuhnya demand baru karena pembangunan perbaikan sistem transportasi atau pembangunan jalan baru. Ini day-to-day variability. Selama ini kita selalu melihat terutama di Indonesia bahwa pengambilan data itu hanya fokus untuk mengambil satu representatif day atau satu hari sebagai data representatif. Kita assume bahwa data yang kita ambil pada satu hari itu mewakili semua data di hari yang lain. Tapi ternyata ini ada contoh bahwa kita tiap hari mempunyai aktivitas dan pola transportasi yang berbeda. Beberapa data mungkin karena kita mempunyai tujuan yang berbeda-beda tiap hari, mungkin kita juga akan menggunakan rute yang berbeda. Seperti contoh, mungkin sehari ini saya butuh untuk menjemput anak saya atau mengantar anak saya dari kantor. Sehingga saya akan mencari rute menuju ke sekolah anak saya, kemudian dilanjutkan ke kantor saya. Tapi di hari kemudian saya tidak perlu untuk mengantar anak saya ke sekolah karena memang saya mungkin ada keperluan tempat lain dulu, sehingga saya skip untuk mengantar anak saya dan saya share kewajiban itu ke istri saya. Kemudian saya harus untuk mencapai tujuan yang lain tersebut, saya harus menggunakan rute yang lain, kemudian saya pergi ke kantor. Setelah itu hari berikutnya saya tidak punya kewajiban untuk melakukan untuk mengantar anak saya ke sekolah, tapi saya langsung pergi ke kantor, dan karena saya tidak ada kegiatan yang lain sebelum pergi ke kantor, atau saya tidak perlu untuk mengunjungi activity location yang lain selain ke tempat kerja, saya akhirnya menggunakan rute yang berbeda untuk mencapai tempat kerja. Itu adalah satu contoh apabila kita mempunyai pola aktivitas bepergian atau aktivitas transportasi yang berbeda dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Sehingga kalau kita menggunakan satu hari sebagai representatif mungkin tidak cukup untuk menggambarkan pola transportasi dan juga pola aktivitas di luar. Ini adalah satu contoh bagaimana dua orang dengan gender yang berbeda dan juga pekerjaan yang berbeda, dia cenderung mempunyai aktivitas yang berbeda-beda tiap hari. Sehingga aktivitas yang berbeda-beda, tujuan activity location yang berbeda, akan mengakibatkan rute yang berbeda atau penggunaan moda yang berbeda juga. Ini salah satu contoh yang lain ternyata adalah adanya peningkatan obesitas terutama di negara-negara yang mempunyai GDP per kapita yang tinggi. Jadi ada negara-negara terutama di Eropa, di Australia, dan juga beberapa negara di Asia dan di Amerika, mereka cenderung mempunyai BMI index yang lebih tinggi atau masuk dalam kategori overweight in average. Ini contoh peningkatan BMI index atau childhood overweight, including obese, dari beberapa negara di negara maju, Amerika, Inggris, Australia, Chili, Jepang dan Brazil.
lihat pertumbuhannya dari tahun ke tahun, dari tahun 74 hingga 24 sekitar hampir 20 tahun, 30 tahun. Ini adalah sekitar data di tahun 2015 public health di Inggris, terlihat bahwa sekitar hampir 70% dari populasi itu mereka itu dalam kondisi overweight atau more than overweight. Ini adalah salah satu kecenderungan bagaimana kita mencoba untuk merelasikan antara kondisi built environment atau kondisi land use dan juga pembangunan infrastruktur dan juga pola aktivitas di luar kita, pola aktivitas kita baik di dalam rumah atau di luar rumah, dan juga pola bertransportasi kita atau travel behavior kita dengan social health. Ini penting karena sekarang dalam MDG ada selain physical health juga ada social health. Bagaimana kita mempunyai waktu yang cukup untuk bersosialisasi sehingga improving our social health. Tapi ternyata hubungannya itu tidak langsung, mungkin tidak langsung, dan beberapa riset juga membuktikan bahwa hubungan antara built environment setting dan juga activity therapy tidak langsung. Maka mungkin diintermediate oleh beberapa intermediate variable seperti life certification dan juga social exclusion. Ini ada beberapa problems di travel demand analysis, yaitu hanya sekitar 200 sekitar hampir 50% dari transportation project itu mempunyai melakukan salah perhitungan terhadap demand prediction. Terutama 90% dari project-project railway itu ternyata demand-nya itu demand prediction itu overestimated sekitar 67%. Selain itu 50% dari proyek-proyek jalan itu juga mempunyai deviasi dalam demand prediction-nya itu sekitar kurang lebih 20%. Ini data dari Flaherty. Flaherty adalah seorang profesor di University of Oxford, Inggris. Untuk sementara itu yang saya coba presentasikan, artinya kita mempunyai beberapa fakta-fakta atau permasalahan seperti adanya kecenderungan permasalahan kemacetan, permasalahan yang standar di wilayah di transportasi, dan itu tidak hanya konsumsi atau permasalahan yang terjadi di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, tapi juga negara-negara di Eropa dan juga Amerika terutama. Teman di Amerika, kalau Anda pernah datang ke Amerika karena kebutuhan yang tinggi terhadap angkutan pribadi atau kendaraan pribadi, maka di negara tersebut cenderung untuk mempunyai tingkat yang tinggi. Itu juga adanya isu climate change, bahwa ada tren pertumbuhan CO2 di sektor transportasi, dan sektor transportasi selama ini masih menjadi sektor yang menyumbang CO2 production tertinggi di Eropa terutama. Kemudian ada tren increasing travel distance dalam travel time yang cenderung stabil dan juga yang stabil, sehingga kecenderungan orang untuk menggunakan kendaraan pribadi, karena kendaraan pribadi lebih disukai untuk menjangkau jarak yang lebih jauh, akan semakin tinggi. Tren pertumbuhan ekonomi sehingga orang mungkin akan cenderung untuk menggunakan moda yang personalized, karena orang yang lebih semakin kaya orang akan semakin egonya semakin tinggi, akan menggunakan personal transport yang jauh lebih akan menggunakan moda transportasi yang jauh lebih personalized. Kemudian adanya karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ada kecenderungan bahwa orang akan menggunakan uangnya atau waktunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang
shift yang lebih disukai seperti socializing dan sebagainya, atau discretionary activity atau non-work activities, out of home non-work activities atau kegiatan non bekerja di luar rumah. Seperti kita lihat tren di Swiss, Jerman, di Inggris dan Amerika, terlihat bahwa hampir sebagian besar aktivitas di luar rumah itu adalah aktivitas yang non bekerja. Ini mungkin sebabnya kenapa kita cenderung untuk melakukan kegiatan yang non-work ya, non-work dalam kehidupan kita sehari-hari, karena mungkin kita cenderung untuk mempunyai life satisfaction yang cenderung tidak berubah atau tidak improve dari tahun-tahun. Ini satu data bahwa peningkatan GDP itu tidak ada hubungannya dengan peningkatan perbaikan life satisfaction. Ini juga ada kecenderungan untuk develop a city, sprawl, dan develop a compact city. Jadi ada dua tren pengembangan yang sprawling akan cenderung dependent to motorisme, dan juga tapi kalau kita fokus untuk membangun kota secara compact, tentunya akan lebih tidak tergantung terhadap kendaraan pribadi. Ini adalah cenderungan road accidents. Apabila kita mempunyai road transport system, ada kemungkinan kita peningkatan road accidents. Meskipun juga ada permasalahan dan juga faktor dari driving behavior yang buruk. Dan ini yang terakhir adalah riset di travel time budget, bahwa ternyata kita punya budget, dan budget itu membuat kita akan pengurangan perbaikan dari sistem transportasi, termasuk sistem transportasi jalan, ternyata malah akan membuat orang untuk menambah tripnya, sehingga tidak akan ada perbaikan signifikan dalam jangka waktu dekat ketika pembangunan jalan itu diterapkan. Day-to-day variability, tren buruknya kondisi fisikal, peningkatan BMI index, sehingga mungkin transportasi bisa juga berperan dalam perbaikan physical health atau perbaikan BMI index dari individual. Kemudian adalah bagaimana kita pembangunan transportasi atau setup pengembangan infrastruktur, dan juga pengembangan land use, dan juga pola bepergian kita dan pola aktivitas kita dapat memperbaiki kondisi sosial health kita. Jadi yang terakhir adalah tren bahwa perhitungan demand kita ternyata selama ini salah, karena hampir sekitar 90% proyek kereta api dan 90% proyek jalan itu overestimated atau underestimated. Kalau di proyek kereta api mungkin estimasi deviasinya jauh lebih besar, sekitar 67%, sedangkan di proyek-proyek jalan deviasinya sekitar 20%. Jadi tetap ada deviasi, sehingga mungkin model yang kita gunakan ini tidak cukup untuk memprediksi demand. Itu dari saya. Mungkin setelah ini akan ada presentasi bagaimana cara untuk mengatasi beberapa isu-isu transportasi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum.